Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Sekolah Minggu Remaja GKSS Jemaat Baji Pamain Maros. Apa kabarnya kamu di rumah adik-adik? Tentu dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Sekolah Minggu Remaja kita pada hari ini, mari persiapkan diri kita. Dan jangan lupa kita mempersiapkan Alkitab. Oke, kamu sudah persiapkan? Nah, sebelum kita memulai ibadah Sekolah Minggu Remaja kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 18, Kasih Tuhanku. Untuk itu lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih dalam seminggu yang lalu Tuhan boleh pelihara kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh ada bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, mulai dari awal sampai selesainya sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kamu sudah menyiapkan Alkitab? Kalau sudah, sekarang mari kita tetap berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian The Bible. Sekarang tiba waktunya kita untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kitab Keluaran, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayat ke-24. Kitab Perjanjian Lama, Keluaran, pasal 5, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu remaja-Mu, untuk datang beribadah kepadamu. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Pembacaan kita, sekali lagi kakak ulang, dari kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan janganlah menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak pergi memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh berkurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mundur mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada hal itu, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang, pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis?
mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari bacaan yang sudah dipandu oleh kakak-kakak pengasuh. Hari ini kita mau bercerita lanjutan dari cerita oleh kakak pengasuh 2 minggu berturut-turut. Apakah anak-anakku semua masih ingat cerita itu? Cerita tentang rencana Allah akan membebaskan umat Israel dari tanah Mesir. Dan hari ini firman Tuhan dengan judul Musa menghadap Firaun. Apa itu menghadap? Menghadap adalah orang yang datang menjumpai orang lain karena ada kepentingan dan mereka berbicara bertatap muka. Biasanya ada murid menghadap wali kelas. Kenapa dia menghadap wali kelas? Karena ada keperluannya. Itu namanya menghadap. Musa dan Harun ditunjuk oleh Tuhan menghadap Firaun. Pergi menghadap Firaun untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Dan Musa dan Harun pergi ke istana. Dia datang menghadap Firaun supaya Firaun mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan siapa orang Israel yang ada di tanah Mesir. Orang-orang Israel yang tinggal di Mesir waktu itu banyak sekali. Mereka tinggal di Mesir sudah sangat lama. Nenek moyang mereka pergi ke Mesir dulu, sampai di sana hidup, bekerja, dan banyak mereka menjadi banyak di Mesir. Orang-orang Israel yang tinggal di Mesir pada waktu itu menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang bersemangat, dan mereka adalah orang yang bekerja keras. Kenapa mereka ada di Mesir? Ya karena dulu nenek moyang mereka atau neneknya, kakeknya pergi ke Mesir karena di tempatnya itu di Kanaan terjadi kelaparan. Tidak ada makanan, tidak ada hujan bertahun-tahun. Sehingga tidak ada yang bisa tumbuh. Tidak ada padi, tidak ada ternak hidup. Mereka lapar semua. Tetapi di Mesir, kedengaran bahwa ada makanan di Mesir. Ada makanan yang bisa dibeli. Tapi mereka pindah ke Mesir. Di sanalah mereka hidup, sana mereka bekerja bersama. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mau membebaskan atau membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Bukankah mereka di Mesir sudah senang? Mereka sudah ada pekerjaan, mereka sudah ada rumah, sudah hidup bersama di Mesir. Ternyata orang-orang Israel yang ada di Mesir pada waktu itu menderita. Dikatakan mereka ditindas menjadi budak di sana. Yang pertama, mereka ditindas karena mereka tidak bisa
dan tidak diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka bekerja terus, biar hari Sabat atau biar hari Minggu, mereka tidak boleh pergi beribadah. Mereka harus bekerja siang dan malam. Yang kedua, mereka dianiaya. Dianiaya artinya salah sedikit, mereka dicambuk, mereka dihukum, bahkan ada yang mati terbunuh. Yang ketiga, dikatakan mereka kerja paksa. Mereka dipaksa bekerja, seberat apapun itu mereka harus kerja. Mereka tidak bisa bilang, oh saya sakit, tidak bisa Kak kerja, capek nih Kak, tidak bisa kerja. Tidak, semua harus dikerjakan dan diawasi. Yang keempat, mereka tidak punya kebebasan, mau kemana-mana tidak bisa. Mereka selalu diawasi oleh penguasa Mesir. Benar-benar hidup mereka dalam penderitaan. Tetapi sekalipun orang-orang Israel itu hidup di dalam penindasan atau mereka menderita, tetapi iman mereka tetap kokoh, kuat kepada Tuhan Allah. Mereka tetap menjadi orang yang taat, menjadi orang yang setia kepada Allah. Mereka juga selalu berseru kepada Allah. Mereka juga selalu berharap kepada Allah. Mereka juga selalu berdoa supaya Tuhan Allah membebaskan mereka dari penderitaan yang begitu berat mereka alami. Tuhan mendengar doa Israel. Tuhan sangat sayang kepada orang Israel. Tuhan mengutus Musa, Harun pergi menghadap Firaun. Apa yang disampaikan oleh Musa dan Harun kepada Firaun? Di dalam ayatnya yang kedua dia katakan, ayat pertama dan kedua, biarkanlah umatku itu, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan juga tidak aku akan membiarkan orang Israel pergi. Mendengar firman yang disampaikan oleh Musa dan Harun, Firaun langsung marah. Dia tidak mau menerima, dia tidak mau mendengar perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Firaun. Dan Firaun tetap tidak memberi izin orang Israel pergi untuk beribadah. Mengapa Firaun tidak mengizinkan orang Israel untuk beribadah? Karena Firaun menginginkan supaya orang-orang Israel patuh, taat hanya kepada Firaun, bukan kepada yang lain, termasuk kepada Allah yang disembah oleh orang Israel. Setelah Musa dan Harun menghadap Firaun, maka orang-orang Israel semakin ditindas dengan beban pekerjaan yang lebih berat. Firaun semakin memberikan beban pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh orang Israel, tapi harus dikerjakan. Firaun juga semakin takut kalau orang-orang Israel akan meninggalkan dia. Apakah Musa dan Harun takut kepada Firaun? Tidak. Musa tidak pernah undur sedikit pun. Tetapi Musa dan Harun tetap bersemangat melaksanakan perintah Tuhan. Karena mereka tahu bahwa mereka dilindungi oleh Allah. Anak-anakku sekalian, sekarang ini banyak orang menderita. Menderita karena dosa. Menderita karena tidak takut akan Tuhan.
kita anak-anak Tuhan sekarang ini harus menjadi anak yang kuat, harus menjadi anak yang taat kepada Tuhan, dan kita mampu untuk melawan godaan yang selalu datang kepada kita, yang akan menghalangi kita untuk melakukan firman Tuhan. Supaya kita semua anak-anak sekolah minggu tidak mudah digoda oleh dosa. Kita harus selalu melatih diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu di mana? Suara Tuhan itu ada di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Kita harus selalu setia dan rajin membaca firman Tuhan. Kan semua sudah bisa membaca kan? Baca firman Tuhan tiap hari. Yang belum bisa baca, minta mamanya untuk membantu membacakan. Roh Kudus akan menolong setiap orang yang selalu datang kepada Tuhan. Roh Kudus akan memberi kekuatan kita untuk melawan godaan-godaan dosa yang akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Karena itu, marilah kita menjadi anak-anak yang tangguh dan kuat dan selalu mau melakukan firman Tuhan. Selamat menjadi anak yang taat. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan berkati. Amin. Untuk aktivitas adik-adik selama berada di rumah, adik-adik dapat menghafalkan ayat firman Tuhan yang hari ini akan kakak berikan. Di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Kakak bacakan ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita baca sekali lagi sama-sama. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Adik-adik dapat menghafalkan ayat firman Tuhan ini. Boleh meminta ayah atau ibu untuk merekam adik-adik ketika menghafalkan firman Tuhan ini. Kamu bisa hafalkan bersama saudaramu, kakak atau adikmu selama berada di rumah. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan sekarang kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kita. Sambil persembahan syukur kita dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 356, Ku Beri Persembahan. Anak-anak, mari kita berdoa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang tersedia bagi kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya firman Tuhan ini akan tertanam kokoh dalam hati kami, yang akan memberi kekuatan kepada kami menjalani kehidupan tiap-tiap hari. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang masih di rumah,
belum ke sekolah oleh karena masih dalam suasana pandemi. Tuhan, Engkau berdaulat penuh dalam hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau yang akan mengasihi dan mengampuni kami. Sehingga saatnya Tuhan situasi ini akan berlalu. Karuniakan semangat kepada anak-anak sekalipun mereka di rumah untuk tetap belajar. Berkati juga orang tua mereka ya Tuhan. Berikan juga kekuatan kesehatan di dalam membimbing dan mendidik anak-anak mereka di rumah. Berkati juga kami para pengasuh ya Tuhan, yang mengangkat pelayanan tanggung jawab sebagai pelayan anak. Sekalipun itu pelayanan kami lakukan secara rekam. Engkau memberkati ya Tuhan semua sarana yang tersedia. Di mana-mana pelayanan-pelayanan sekolah minggu di awal, Engkau berkenan atasnya ya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang tidak hadir oleh karena mereka sakit, tidak bisa mengikuti acara ini karena mereka lemah. Tuhan sayang mereka, Tuhan berkati mereka. Jamah tubuh mereka ya Tuhan memperoleh kekuatan dan mereka juga memperoleh kesembuhan. Kami juga sudah membawa persembahan anak-anak, membawa persembahan Engkau berkati Tuhan. Persembahan ini boleh dipakai untuk mendukung pelayanan dalam jemaat-Mu, dalam wadah persekutuan sekolah. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita tiba di akhir ibadah. Untuk itu saya undang kembali adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita kembali memuji Tuhan dari kidung pujian Laskar Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai selesainya sekarang ini. Tuhan, berkati kehidupan kami seminggu lamanya, biarlah apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu remaja kita pada hari ini. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, dengar-dengaran pada perintah orang tua, dan jangan lupa untuk membaca Alkitab dan teruslah berdoa. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.